Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan rimbun, kehidupan berjalan lambat, penuh dengan keindahan alam dan kesederhanaan. Disinilah Bayu, seorang pemuda desa, menjalani hari-harinya sebagai petani. Dengan tubuh yang kekar dan kulit yang kecoklatan akibat terik matahari, Bayu adalah sosok yang dikenal oleh semua orang di desanya. Ia bekerja keras di ladang, bercita-cita untuk meningkatkan hasil panennya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Suatu sore, setelah seharian bekerja di ladang, Bayu memutuskan untuk berjalan-jalan di tepi jalan desa. Ia menikmati angin sepoi-sepoi yang berhembus, membawa aroma segar dari tanaman padi yang menguning. Saat melangkah, matanya tertuju pada seorang wanita yang sedang duduk di tepi jalan, menjajakan jamu. Wanita itu adalah Rani, penjual jamu yang terkenal di desa. Dengan wajah cantik dan senyuman yang menawan, Rani menarik perhatian siapapun yang melintas. Bayu merasa tertarik dan mendekati Rani. "Selamat sore, Mbak. Apa saja jamu yang dijual hari ini?" tanyanya, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Rani mengangkat wajahnya, dan tatapan mereka bertemu. Dalam sekejap, Bayu merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah ketertarikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Selamat sore, Mas. Hari ini saya punya jamu kunyit asam, beras kencur, dan jamu temulawak. Semua bagus untuk kesehatan," jawab Rani dengan suara lembut, senyumnya semakin lebar. Bayu terpesona oleh kehangatan suaranya dan cara Rani menjelaskan manfaat dari jamu-jamu tersebut. Ia merasa seolah waktu berhenti sejenak, hanya ada mereka berdua di dunia ini. Setelah memilih beberapa botol jamu, Bayu membayar dan berusaha untuk tidak terlihat gugup. Namun, saat tangan mereka bersentuhan ketika Rani memberikan jamu, Bayu merasakan aliran listrik yang menyentuh jiwanya. Rani juga merasakan hal yang sama, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. "Terima kasih, Mbak Rani. Saya akan mencoba jamu ini," kata Bayu, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang menggebu. Rani hanya mengangguk, tetapi matanya berbinar, menunjukkan bahwa ia juga merasakan ketertarikan yang sama. Setelah pertemuan itu, Bayu tidak bisa berhenti memikirkan Rani. Setiap kali ia pergi ke ladang, wajah Rani selalu terbayang di benaknya. Ia mulai mencari alasan untuk kembali membeli jamu, berharap bisa melihat senyumnya lagi. Rani pun merasakan hal yang sama. Setiap kali Bayu datang, hatinya berdebar, dan ia merasa senang bisa berbicara dengannya. Hari demi hari berlalu, dan pertemuan mereka semakin sering. Bayu mulai mengenal Rani lebih baik. Ia mengetahui bahwa Rani berasal dari keluarga sederhana dan memiliki impian untuk membuka toko jamu yang lebih besar. Rani juga belajar tentang kehidupan Bayu, tentang bagaimana ia berjuang untuk meningkatkan hasil panennya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Suatu sore, Bayu mengundang Rani untuk melihat ladangnya. Ia ingin menunjukkan tanaman herbal yang ia tanam, berharap Rani bisa memberikan beberapa tips. Rani dengan senang hati menerima undangan itu, merasa terhormat bisa diajak ke ladang Bayu. Ketika Rani tiba di ladang, Bayu sudah menunggu dengan penuh semangat. Ia menunjukkan berbagai tanaman yang ia tanam, menjelaskan dengan antusias tentang cara merawatnya. Rani mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan saran yang membuat Bayu semakin terkesan. Mereka tertawa dan berbagi cerita, menciptakan momen-momen berharga yang semakin mendekatkan mereka. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi oranye keemasan. Bayu dan Rani duduk di tepi ladang, menikmati pemandangan yang indah. Dalam keheningan itu, mereka saling menatap, dan Bayu merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ragu akan respon Rani. "Rani, aku senang bisa mengenalmu lebih dekat. Kamu adalah orang yang istimewa," kata Bayu, berusaha untuk jujur. Rani tersenyum, tetapi tidak menjawab. Hatinya berdebar, dan ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bayu semakin dalam. Malam itu, saat Bayu mengantar Rani pulang, mereka berjalan bersebelahan, tangan mereka hampir bersentuhan. Bayu merasa seolah dunia di sekitar mereka menghilang, hanya ada mereka berdua. Ia ingin meraih tangan Rani, tetapi ragu untuk melakukannya. Rani merasakan hal yang sama, ingin sekali merasakan sentuhan Bayu, tetapi takut akan konsekuensinya. Ketika mereka tiba di depan rumah Rani, suasana menjadi canggung. Bayu ingin mengucapkan sesuatu, tetapi kata-kata seolah terjebak di tenggorokannya. Rani menatapnya dengan mata penuh harapan, dan dalam momen itu, Bayu tahu bahwa mereka berdua merasakan ketertarikan yang sama.
Terima kasih untuk hari ini, Bayu. Aku sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, kata Rani, suaranya lembut namun penuh makna. Bayu tersenyum, merasa bahagia mendengar kata-kata itu. Begitu juga aku, Rani. Semoga kita bisa bertemu lagi, jawab Bayu, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya pertemuan itu baginya. Saat Rani melangkah masuk rumahnya, Bayu berdiri di luar, menatapnya pergi. Hatinya penuh dengan harapan dan kerinduan. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, dan ia bertekad untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rani. Dengan perasaan yang campur aduk, Bayu pulang ke rumah, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bahwa pertemuan pertama mereka adalah awal dari sesuatu yang indah, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Cerita ini baru saja dimulai, dan Bayu serta Rani akan menemukan jalan mereka menuju cinta yang tulus dan penuh makna. Setelah pertemuan pertama yang penuh ketegangan dan harapan, Bayu dan Rani semakin sering bertemu. Setiap kali Bayu pergi ke pasar untuk membeli jamu, ia selalu mencari Rani. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Rani, dan ia ingin mengenalnya lebih dalam. Rani pun merasakan hal yang sama. Setiap kali Bayu datang, hatinya berdebar-debar, dan senyumnya tak pernah pudar. Suatu hari, saat Bayu sedang bekerja di ladang, ia teringat akan impian Rani untuk membuka toko jamu yang lebih besar. Ia merasa tergerak untuk membantu Rani mewujudkan impiannya. Setelah selesai bekerja, Bayu memutuskan untuk mengunjungi Rani dan menawarkan bantuannya. Ketika Bayu tiba di tempat Rani menjajakan jamu, ia melihat Rani sedang melayani pelanggan dengan penuh semangat. Senyumnya yang cerah membuat hati Bayu bergetar. Ia menunggu hingga Rani selesai melayani pelanggan, lalu menghampirinya. "Selamat sore, Rani," sapa Bayu dengan senyum lebar. "Selamat sore, Bayu. Apa kabar?" tanya Rani, wajahnya bersinar saat melihat Bayu. "Aku baik-baik saja. Aku ingin membicarakan sesuatu yang mungkin bisa membantumu," kata Bayu, berusaha terdengar serius. Rani mengangkat alisnya, penasaran. "Apa itu?" "Aku tahu kamu ingin membuka toko jamu yang lebih besar. Mungkin aku bisa membantumu dengan itu. Kita bisa mencari lokasi yang strategis dan merencanakan semuanya bersama-sama," tawar Bayu, berharap Rani akan menyukai ide tersebut. Rani terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. "Kamu serius, Bayu? Itu sangat baik darimu. Aku sudah memikirkan hal itu, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana kalau kita mulai merencanakan semuanya? Kita bisa mencari lokasi yang tepat dan membuat rencana bisnis sederhana," kata Bayu, merasa bersemangat. Mereka pun mulai berdiskusi tentang rencana Rani. Bayu mengajukan beberapa ide, dan Rani mendengarkan dengan antusias. Mereka berbagi impian dan harapan, dan dalam prosesnya, kedekatan mereka semakin meningkat. Bayu merasa senang bisa membantu Rani, dan Rani merasa beruntung memiliki teman seperti Bayu. Setelah beberapa hari berdiskusi, mereka akhirnya sepakat untuk mengunjungi beberapa lokasi yang mungkin cocok untuk toko jamu Rani. Bayu mengajak Rani untuk berjalan-jalan di sekitar desa, menunjukkan beberapa tempat yang menurutnya strategis. Hari itu, mereka berjalan berdua di bawah sinar matahari yang cerah. Bayu mengenakan kaos sederhana dan celana pendek, sementara Rani mengenakan dres bunga yang membuatnya terlihat semakin cantik. Mereka tertawa dan bercanda, menikmati kebersamaan yang semakin akrab. "Bagaimana kalau kita lihat lokasi di dekat pasar? Banyak orang yang lewat di sana," usul Bayu saat mereka tiba di area pasar. "Ya, itu ide yang bagus. Aku juga berpikir tentang itu," jawab Rani, matanya berbinar penuh semangat. Mereka melanjutkan perjalanan, dan saat melewati sebuah taman kecil, Bayu melihat Rani berhenti sejenak. "Lihat, Bayu. Taman ini indah sekali. Aku suka sekali dengan bunga-bunga ini," kata Rani sambil menunjuk ke arah bunga-bunga yang bermekaran. Bayu tersenyum melihat kegembiraan Rani. "Kamu memang suka bunga, ya? Sepertinya kamu bisa menambahkan beberapa tanaman hias di toko jamumu nanti." Rani tertawa. "Iya, aku ingin membuat toko yang tidak hanya menjual jamu, tetapi juga memberikan suasana yang nyaman bagi pelanggan." Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya menemukan beberapa lokasi yang menarik. Setiap kali mereka menemukan tempat yang potensial, Rani semakin bersemangat, dan Bayu merasa senang melihat senyum di wajah Rani. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk merencanakan dan berdiskusi, dan saat matahari mulai terbenam, mereka duduk di tepi sungai, menikmati pemandangan yang indah. "Bayu, terima kasih banyak untuk hari ini.
Aku merasa sangat beruntung bisa memiliki teman sepertimu, kata Rani, menatap Bayu dengan penuh rasa syukur. Aku juga merasa beruntung bisa membantumu. Melihatmu bahagia membuatku senang, jawab Bayu, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saat mereka duduk bersebelahan, Bayu merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia ingin meraih tangan Rani, tetapi ragu untuk melakukannya. Rani juga merasakan hal yang sama, ingin sekali merasakan sentuhan Bayu, tetapi takut akan konsekuensinya. Malam itu, saat Bayu mengantar Rani pulang, suasana menjadi canggung. Mereka berjalan bersebelahan, dan Bayu merasa seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata seolah terjebak di tenggorokannya. Rani, aku senang bisa mengenalmu lebih dekat. Kamu adalah orang yang istimewa, kata Bayu, berusaha untuk jujur. Rani tersenyum, tetapi tidak menjawab. Hatinya berdebar, dan ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bayu semakin dalam. Saat mereka tiba di depan rumah Rani, Bayu ingin mengucapkan sesuatu, tetapi kata-kata seolah terjebak di tenggorokannya. Terima kasih untuk hari ini, Bayu. Aku sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, kata Rani, suaranya lembut namun penuh makna. Begitu juga aku, Rani. Semoga kita bisa bertemu lagi, jawab Bayu, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya pertemuan itu baginya. Saat Rani melangkah masuk rumahnya, Bayu berdiri di luar, menatapnya pergi. Hatinya penuh dengan harapan dan kerinduan. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, dan ia bertekad untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rani. Hari-hari berlalu, dan Bayu dan Rani semakin dekat. Mereka sering bertemu, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan. Bayu merasa bahwa Rani adalah sosok yang tepat untuknya, dan ia ingin mengungkapkan perasaannya. Namun, ia juga merasa ragu, takut jika perasaannya tidak terbalas. Suatu malam, saat Bayu sedang duduk di beranda rumahnya, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia teringat akan senyum Rani, tawa cerianya, dan bagaimana ia merasa hidup setiap kali bersama Rani. Bayu tahu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya, Bayu memutuskan untuk mengundang Rani ke ladangnya. Ia ingin menciptakan suasana yang romantis dan mengungkapkan perasaannya. Ia menyiapkan makanan sederhana dan menata ladangnya dengan indah, berharap Rani akan terkesan. Saat Rani tiba, ia terkejut melihat ladang Bayu yang telah dihias. Wow, Bayu. Ini indah sekali, serunya, matanya berbinar. Terima kasih, Rani. Aku ingin membuat hari ini spesial untuk kita, jawab Bayu, merasa gugup tetapi bersemangat. Mereka duduk di bawah pohon besar, menikmati makanan yang telah disiapkan. Bayu merasa semakin dekat dengan Rani, dan saat mereka berbicara, ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengungkapkan perasaannya. Rani, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, kata Bayu, suaranya bergetar. Rani menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Bayu? Aku merasa sangat dekat denganmu. Setiap kali kita bersama, aku merasa bahagia. Aku ingin kita bisa lebih dari sekadar teman, ungkap Bayu, hatinya berdebar-debar. Rani terdiam sejenak, matanya berbinar. Aku juga merasakan hal yang sama, Bayu. Kamu adalah orang yang sangat berarti bagiku. Mendengar jawaban Rani, hati Bayu melompat kegirangan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, semua keraguan dan ketakutan menghilang. Bayu meraih tangan Rani, dan mereka saling tersenyum, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Musim panen tiba di desa, dan Bayu merasakan kebahagiaan yang melimpah. Hasil panennya lebih baik dari yang ia harapkan, dan ia ingin merayakan keberhasilannya. Namun, yang lebih penting, ia ingin berbagi kebahagiaan ini dengan Rani. Dalam benaknya, ia sudah merencanakan sebuah perayaan kecil untuk mereka berdua, di mana mereka bisa merayakan cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Suatu sore, Bayu mengundang Rani untuk datang ke ladangnya. Ia ingin menunjukkan hasil panennya dan merayakan keberhasilan mereka. Rani, yang selalu antusias dengan setiap undangan Bayu, segera menyetujui. Ia merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Bayu, terutama setelah mereka mengungkapkan perasaan satu sama lain. Ketika Rani tiba di ladang, Bayu sudah menyiapkan makanan sederhana dan beberapa minuman segar. Ia ingin menciptakan suasana yang hangat dan penuh cinta. Rani terpesona melihat ladang yang subur dan hasil panen yang melimpah.
Bayu, ini luar biasa. Kamu telah bekerja sangat keras, puji Rani, matanya berbinar melihat hasil kerja keras Bayu. Terima kasih, Rani. Aku ingin berbagi kebahagiaan ini denganmu, jawab Bayu, merasa bangga dan bahagia. Mereka duduk di bawah pohon besar, menikmati makanan yang telah disiapkan. Suasana menjadi akrab dan hangat, dan mereka berbagi cerita tentang impian dan harapan mereka. Bayu menceritakan rencananya untuk memperluas ladangnya, sementara Rani berbagi tentang impiannya untuk membuka toko jamu yang lebih besar. Bayu, aku sangat berterima kasih atas semua dukunganmu. Tanpa kamu, aku mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk mengejar impianku, kata Rani, menatap Bayu dengan penuh rasa syukur. Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan. Melihatmu bahagia adalah kebahagiaanku juga, jawab Bayu, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Setelah makan, mereka berjalan-jalan di ladang, menikmati pemandangan yang indah. Bayu menunjukkan berbagai tanaman yang ia tanam, dan Rani dengan antusias mendengarkan penjelasannya. Mereka tertawa dan bercanda, menciptakan momen-momen berharga yang semakin mendekatkan mereka. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi oranye keemasan. Bayu dan Rani duduk di tepi ladang, menikmati pemandangan yang menakjubkan. Dalam keheningan itu, Bayu merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia ingin mengungkapkan perasaannya lebih dalam, tetapi ragu untuk melakukannya. Rani, aku ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain dalam mencapai impian kita. Aku ingin kita bisa membangun masa depan bersama, kata Bayu, berusaha untuk jujur. Rani menatap Bayu dengan penuh perhatian. Aku juga ingin itu, Bayu. Aku ingin kita bisa saling membantu dan tumbuh bersama. Mendengar jawaban Rani, hati Bayu melompat kegirangan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, semua keraguan dan ketakutan menghilang. Bayu meraih tangan Rani, dan mereka saling tersenyum, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Rani, aku ingin mengajakmu untuk merayakan keberhasilan ini dengan cara yang spesial. Bagaimana kalau kita mengadakan perayaan kecil di desa? Kita bisa mengundang teman-teman dan keluarga, usul Bayu, merasa bersemangat. Itu ide yang bagus, Bayu. Aku suka sekali, jawab Rani, wajahnya bersinar penuh semangat. Mereka pun mulai merencanakan perayaan tersebut. Bayu dan Rani mengundang teman-teman dan keluarga mereka, dan semua orang sangat antusias untuk merayakan keberhasilan Bayu. Mereka menyiapkan makanan, minuman, dan dekorasi sederhana untuk menciptakan suasana yang meriah. Hari perayaan tiba, dan suasana di desa sangat ceria. Bayu dan Rani menyambut tamu-tamu dengan senyuman lebar. Semua orang berkumpul, tertawa, dan berbagi cerita. Bayu merasa bahagia melihat Rani dikelilingi oleh teman-teman dan keluarganya, dan ia tahu bahwa ini adalah momen yang tak terlupakan bagi mereka berdua. Saat malam tiba, mereka menyalakan api unggun dan berkumpul di sekelilingnya. Suara tawa dan musik mengisi udara, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Bayu dan Rani duduk bersebelahan, merasakan kehangatan api unggun dan kebahagiaan di sekitar mereka. Bayu, terima kasih telah mengadakan perayaan ini. Ini adalah salah satu malam terindah dalam hidupku, kata Rani, menatap Bayu dengan penuh rasa syukur. Aku juga merasa sama, Rani. Melihatmu bahagia membuatku merasa lengkap, jawab Bayu, merasakan cinta yang semakin dalam. Saat perayaan berlangsung, Bayu merasa semakin yakin untuk mengungkapkan perasaannya. Ia ingin Rani tahu betapa berartinya ia dalam hidupnya. Ketika suasana semakin meriah, Bayu memutuskan untuk berdiri dan mengajak semua orang untuk mendengarkan. Teman-teman, terima kasih telah datang untuk merayakan keberhasilanku. Namun, ada satu hal yang ingin aku sampaikan, kata Bayu, suaranya penuh keyakinan. Semua orang menatapnya dengan penuh perhatian. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang sangat berarti bagiku. Rani, kamu adalah orang yang selalu mendukungku, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Rani terkejut, wajahnya memerah. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan, menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan. Bayu melanjutkan, aku ingin kita bisa saling mendukung dan tumbuh bersama. Aku mencintaimu, Rani. Rani tersenyum lebar, matanya berbinar. Aku juga mencintaimu, Bayu. Kamu adalah orang yang sangat spesial bagiku. Mendengar pengakuan Rani, hati Bayu melompat kegirangan. Mereka saling berpelukan di tengah sorakan teman-teman dan keluarga. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa cinta mereka telah terjalin dengan kuat,
dan mereka siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Setelah perayaan, Bayu dan Rani menghabiskan waktu bersama, berbagi impian dan harapan untuk masa depan. Mereka berkomitmen untuk saling mendukung dalam mencapai impian masing-masing. Bayu bertekad untuk membantu Rani membuka toko jamu, sementara Rani berjanji untuk mendukung Bayu dalam mengembangkan ladangnya. Hari-hari berlalu, dan cinta mereka semakin tumbuh. Mereka saling menginspirasi dan mendukung satu sama lain, menciptakan hubungan yang penuh cinta dan pengertian. Bayu merasa beruntung memiliki Rani di sisinya, dan Rani merasa bahagia bisa berbagi hidup dengan Bayu. Akhirnya, setelah beberapa bulan bekerja keras, Rani berhasil membuka toko jamu impiannya. Bayu merasa bangga melihat Rani meraih impiannya, dan ia selalu ada di sampingnya untuk memberikan dukungan. Toko jamu Rani menjadi tempat yang ramai dikunjungi, dan semua orang di desa mengenal Rani sebagai penjual jamu yang tidak hanya menjual produk berkualitas, tetapi juga memberikan pelayanan yang ramah. Di sisi lain, Bayu juga berhasil meningkatkan hasil panennya. Ia belajar banyak dari Rani tentang tanaman herbal dan cara merawatnya. Bersama-sama, mereka menciptakan kebun herbal yang subur di ladang Bayu, yang menjadi sumber bahan baku untuk jamu Rani. Cinta mereka semakin kuat, dan mereka tahu bahwa mereka telah menemukan pasangan hidup yang saling melengkapi. Bayu dan Rani berkomitmen untuk menjalani hidup bersama, saling mendukung dalam setiap langkah yang mereka ambil. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah Bayu, Rani menatap bintang-bintang di langit. "Bayu, aku merasa sangat beruntung bisa bersamamu. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seindah ini," kata Rani, suaranya lembut. "Aku juga merasa sama, Rani. Kamu adalah cahaya dalam hidupku, dan aku berjanji akan selalu ada untukmu," jawab Bayu, meraih tangan Rani dan menggenggamnya erat.